Seorang oknum perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi diduga tega menjadikan seorang remaja sebagai budak nafsunya. Setidaknya, setiap bulan sang korban dipaksa untuk melayani nafsu oknum polisi tersebut. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Oknum Polisi Perkaos Remaja SMP 12 kali jadi budak pemuas nafsunya. Bagaimana kisahnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu. Ketika perlindungan dari aparat penegak hukum berubah menjadi ancaman. Kepercayaan terhadap mereka pun dipertanyakan. Seorang polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi bernama AKBP Mustari alias AKBP M, berusia 48 tahun, yang berdomisili di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu, AKBP Mustari sedang mencari pekerja rumah tangga di Desa Tanjiru, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AKBP Mustari kemudian meminta bantuan seorang tetangganya yang berinisial MB untuk mencarikan ART yang akan dipekerjakan di salah satu rumahnya yang terletak di Desa Kanjilu, Kecamatan Barombong. Tetangga tersebut memberitahu warga sekitar bahwa keluarga AKBP Mustari sedang membutuhkan pekerja rumah tangga untuk dipekerjakan di rumah tersebut. Kebetulan saat itu, seorang gadis remaja berinisial IS berusia 13 tahun dan baru saja duduk di bangku SMP, sedang mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya yang kurang mampu. Rumah IS hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah yang dimaksud, sehingga mereka bertetangga. Namun, AKBP Mustari tidak tinggal di rumah tersebut setiap hari, melainkan hanya sesekali datang berkunjung. Oleh karena itu, IS nantinya diminta untuk mengurus rumah kosong milik AKBP Mustari. AKBP Mustari, seorang perwira menengah yang bertugas di Polairut, Polda Sulawesi Selatan sebagai Kasubdit Direktorat Polisi Air. Diketahui memiliki seorang istri yang bekerja di pengadilan. Pada pertengahan September 2021, IS gadis remaja tersebut akhirnya diterima bekerja di salah satu rumah milik AKBP Mustari. Namun,
niat baik IS untuk membantu perekonomian keluarga justru dimanfaatkan oleh perwira polisi yang menjadi atasannya itu. Hanya beberapa hari setelah mulai bekerja, oknum perwira polisi tersebut mulai berusaha mengambil kesempatan untuk merudak paksa IS. AKBP Mustari mencoba merayu IS untuk melayaninya. Namun IS menolak dan mengancam akan melaporkannya kepada keluarganya. Setelah penolakan itu, untuk beberapa waktu sang atasan tidak lagi mendekati IS. Namun, sebulan kemudian, tepatnya pada Oktober 2021, AKBP Mustari kembali memaksa IS untuk melayaninya dengan mengancam akan memutarbalikkan fakta dan menjanjikan rumah serta biaya pendidikan untuk IS. Sejak saat itu, selama kurang lebih 5 bulan bekerja di rumah tersebut, IS harus bersedia melayani pria tua itu setiap kali hasratnya muncul. Setidaknya setiap bulan, IS harus melayani oknum perwira tersebut sebanyak 3 kali. Hingga terakhir kali terjadi pada malam Sabtu 25 Februari 2022. IS yang mulai merasa tertekan oleh perlakuan bosnya akhirnya menceritakan semuanya kepada salah seorang kakaknya tentang apa yang dialaminya selama bekerja sebagai ART. Sang kakak terkejut dengan pengakuan tersebut dan kemudian menceritakan kepada ayah mereka yang berinisial AR. Dari sinilah kebusukan AKBP Mustari mulai terungkap. Warga IS yang tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dalam keterangannya kepada petugas, IS mengungkapkan bahwa selama bekerja sebagai ART, ia tidak menerima gaji bulanan, melainkan hanya sejumlah uang setiap kali ia melayani bosnya. Berdasarkan laporan tersebut, polisi segera melakukan visum terhadap IS di Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk melengkapi bukti saat persidangan nanti. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan alat kontrasepsi bekas yang diduga digunakan saat IS diruda paksa oleh pelaku. Alat tersebut ditemukan di tempat sampah di rumah itu. Selain itu, pakaian terakhir yang dikenakan oleh IS juga diamankan oleh polisi. Berdasarkan bukti-bukti ini, penahanan terhadap AKBP Mustari segera dilakukan atas laporan tindak pelecehan terhadap anak di bawah umur. Meskipun AKBP Mustari tidak pernah mengakui tuduhan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur tersebut. Keterangan saksi dan bukti yang ada membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Pada sidang kode etik yang diadakan pada Jumat 11 Maret 2022, diputuskan bahwa AKBP Mustari terbukti bersalah. Dia pun dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan dicopot dari jabatannya. Setelah dipecat, AKBP Mustari tidak tinggal diam. Melalui pengacaranya, dia melaporkan balik ke orang tua IS dengan tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan keterangan Mustari, orang tua IS beberapa kali meminta uang kepadanya sejak mereka mengetahui pelecehan yang terjadi. Mustari mengklaim telah mentransfer sejumlah uang kepada AR, ayah IS, dengan kisaran jumlah 200.000 hingga 2,5 juta. Sementara itu, Mustari yang disangkakan dengan kasus pemerkosaan anak di bawah umur menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sungguh, Minahasa, Goa pada Senin
20 Juni 2022. Dalam persidangan tersebut, dihadirkan 7 orang saksi termasuk korban. Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa selama kurun waktu sekitar 5 bulan, IS telah diruda paksa oleh Mustari setidaknya 12 kali. Jaksa juga menyertakan barang bukti berupa tisu dan alat kontrasepsi bekas pakai yang identik dengan DNA AKBP Mustari. Atas perbuatannya, dia akhirnya terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini menggambarkan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan, khususnya anak-anak. Dengan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan dan menghadirkan bukti yang kuat, seharusnya pelaku mendapat hukuman yang setimpal, sehingga tindakan kekerasan dan pelecehan tidak akan ditoleransi. Semoga proses hukum ini membawa keadilan bagi korban dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk selalu melindungi yang lemah dan tidak berdaya. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Kritik dan saran sangat membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.